Aku yakin dan percaya kalian semua yang ada di rumah, yang ada di jalan, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, kalian semua sehat. Katakan amin. Amin. Wow. Nah, aku yakin banget nih, hari ini kalian pasti udah excited banget buat ikut ibadah online hari ini. So, yuk kita ramaikan kolom chat dan saling sapa. Jangan lupa ya, sapa teman-teman kalian. Karena biar apa? Biar kita itu bisa berasa vibe ibadah bareng teman-teman. Walaupun kita ibadahnya di rumah masing-masing. Wow. Nah, aku juga mau ngajak teman-teman semua untuk share link ibadah online YouTube kita ke teman-teman, ke keluarga, kakak, adik, ya kan? Atau mungkin pasangan kalian. Jadi kita bisa ibadah bareng-bareng, oke? Nah, lalu selanjutnya aku mau memberikan informasi kepada teman-teman semua. Teman-teman bisa memberikan persembahan, dan persembahan sudah tersedia beberapa platform digital untuk teman-teman bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa lihat nanti di layar handphone atau laptop teman-teman di YouTube masing-masing, oke? Nah, yang paling penting nih teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita harus selalu ingat akan 3B. Apa aja? Yang pertama, bawa Alkitab. Yang kedua, bawa catatan. Dan yang ketiga, jangan lupa be excited. Woo! Aku udah excited duluan ya teman-teman. Jadi udah gak sabar untuk kita mulai ibadah. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Abah untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan, kami excited Tuhan untuk ibadah, untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan berkat ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar Tuhan setelah ibadah ini selesai Tuhan, kami yang berbeban berat Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami yang sakit, kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beribadah teman-teman, God bless you all. Shalom Gasjene. Kita siap memuji Tuhan hari ini. Untuk tangannya di rumah, come on. Yang bisa bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, katakan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan besar yang
kau janjikan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan tajam ujungmu di sisiku, Kau sumber kuat. Katakan Yesus, come. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan tajam ujungmu di sisiku, Kau sumber kuatku. Tuh, tepuk tangannya buat Tuhan. Engkau sahabat kami ya Tuhan. Katakan, Kau sahabat berada di sisiku, Kau sahabat selama-lamanya, Kau sahabat berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Katakan, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Lebih lagi kita mau katakan, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya, Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Go. Tidak sekalipun ku ragu, Kau selalu menjaga hidupku. Di dalam batinku ku tahu Kau besertaku. Tidak sedetik pun ku ragu, Kau selalu terangi jalanku. Di setiap langkahku ku melihat perkara besar akan terjadi. Ini hatiku, ini hidupku, semua untukmu. Silakan. Tinggikan hormat kemuliaan, Kaulah yang terdahsyat, selamanya setia. Yesus Kau Tuhan. Tinggikan hormat kemuliaan, Kaulah yang terdahsyat, selamanya setia. Yesus Kau Tuhan. Tidak sekalipun ku ragu, Kau selalu menjaga hidupku. Di dalam batinku ku tahu Kau besertaku. Katakan, tidak sedetik pun. Haleluya. Go. Tidak sedetik pun ku ragu, Kau selalu terangi jalanku. Di setiap langkahku ku melihat perkara besar terjadi. Dengan segenap hatimu katakan, ini hati
Yesus kau Tuhan tinggikan, hormat kemuliaan, Kau yang terdahsyat, namanya setia. Yesus kau Tuhan tinggikan, hormat kemuliaan, Kau yang terdahsyat, namanya setia. Yesus kau Tuhan. Selamanya setia, Yesus kau Tuhan. Haleluya. Silakan haleluya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakan, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu.
your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Yuk mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau selamanya Tuhan. We worship you Lord, I am yours forever, Jesus, haleluya. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, we worship you Lord. Haleluya. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, Allah yang berkuasa, layak disembah. Ya lalabas ya karala mana 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 mana. Ya lalabas ya karala mana 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 mana. Ya lalabas ya lala mana 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 mana. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu saat ini ya Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami berserah hanya kepada-Mu. Kaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kau satu-satunya pribadi penolong kami yang hidup, gunung batu, tempat perlindungan kami yang teguh. Thank you Jesus for your love, for me, for us. Thank you Jesus. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Engkau tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Shalom God's DNA. Bagaimana ibadahnya hari ini? Pasti diberkati, amin. Semua yang diberkati bisa tulis di kolom chat,
bisa api-api atau amin. Sangat memberkati sekali ya ibadah pada hari ini. Firman-Nya berkata di Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Amin. Teman-teman, ketika kita letih, ketika kita lesu, ketika kita banyak beban, jangan berpaling kepada yang lain, tapi datang kepada Tuhan. Sujud, menyembah, muji muliakan namanya. Bahwa kita yakin dan percaya akan ada selalu kelegaan yang luar biasa. Dan beban-beban teman-teman juga pasti akan dilepaskan. Yang percaya katakan amin. So teman-teman, hari ini aku juga mau berdoa untuk prayer request kita yang sudah masuk di direct message Instagram God's DNA GW. Yuk semuanya teman-teman siapkan hati. Kita akan berdoa untuk teman-teman yang sudah message doa-doa mereka by DM. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami mau menjadi generasi yang luar biasa ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, lawatan-Mu selalu ada ya Tuhan. Hadirat-Mu selalu hadir ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan melepaskan segala beban-beban kami, letih lesu kami ya Tuhan. Juga hamba-Mu Tuhan berdoa kepada teman-teman yang sudah mengirimkan prayer request mereka ya Tuhan. Jikalau ada teman-teman yang sakit, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau ada teman-teman yang berbeban berat, Tuhan Kau legakan, Kau hibur Tuhan. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan untuk teman-teman mungkin yang masih sekolah, kuliah. Berikan mereka terus semangat Tuhan untuk menempuh pendidikan mereka. Juga hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk teman-teman yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Kau berikan pekerjaan yang terbaik. Jikalau ada teman-teman yang mungkin Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini ya Tuhan, mereka terkena PHK Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang luar biasa Tuhan. Kau gantikan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Kami mau menjadi generasi yang luar biasa Tuhan. Kami mau menjadi generasi yang terus cintakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, Kau selalu tutup bungkus kami Tuhan, generasi ini Tuhan. Jikalau ada yang ingin mengganggu kami Tuhan, iblis apapun itu Tuhan, Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your hands I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Kau sungguh
sungguh baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami milik-Mu, kami milik kepunyaan-Mu. Ini kami dan kami berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadow of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who
life, my living hope. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Shalom Grand Wisata. Wow, siapa yang terberkati oleh praise and worship di pagi hari ini boleh type amen. Saya terberkati Kak. Terima kasih untuk pelayan Tuhan yang hari ini melayani. Coba chat di live chat hari ini. Wow, thank you untuk pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Wow, you guys are awesome. Oh, hari ini saya senang sekali. Saya senang dan saya excited karena saya sedang berkhotbah di hadapan orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Saya dengan iman melihat kalian mengatakan amin di live chat. Wow, senang sekali hari ini saya bisa dapat kesempatan untuk berkhotbah di Grand Wisata. It's an honor to me. By the way, sebelum kita masuk ke khotbah hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Daniel Adinugraha dan hari ini saya melayani di God's DNA Lipo Cikarang. Saya sebagai cell group pastor dan hari ini saya bekerja di salah satu perusahaan di Cikarang Baru dan umur saya 25 tahun. Wow, sudah cukup berumur ya untuk berkhotbah di God's DNA, tapi gak apa-apa. Untuk teman-teman yang mungkin mau lebih tahu saya lebih lanjut, mungkin kalian bisa hubungin, tapi kalau mau aja ya, bisa hubungin teman-teman yang ada di sana. By the way, saya mau thank you untuk Kak Andre Ferdinand dan tim. Thank you untuk opportunity ini. Saya sangat senang bisa melayani di tempat ini. Dan saya percaya hari ini Tuhan mau banyak berbicara sama God's DNA Grand Wisata. Amin. So who's ready untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Boleh type I'm ready. Haleluya. Oke, udah siap? Hari ini di bulan Juni di minggu kedua. Kita gak terasa udah 6 bulan ya kita berjalan di 2021. Gak kerasa karena ya kita masih di rumah. Dan kita bangun tidur dan kita gak kerasa hari berjalan begitu cepat. Dan of course kita sedang berbicara, di bulan ini kita akan berbicara tentang more power. Coba type di live chat hari ini, ketik more power. Ketika kita berbicara tentang more power, kita tahu kalau ada kuasa yang besar ketika kita bergantung sama Roh Kudus. Amin. Dan judul khotbah saya hari ini adalah surrender. There is more power when we surrender to God. Banyak dari kita sudah pernah mendengar. Kita udah pernah dengar kalau misalnya kita harus mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan karena kita tahu Tuhan mampu untuk mengadakan mukjizat dalam hidup kita. Tuhan mampu untuk kasih kesembuhan dalam hidup kita. Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Tuhan mampu untuk memberkati hidup kita. Bahkan Tuhan sayang sama orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kalau misalnya kita tahu firman Tuhan itu mengarahkan tentang hubungan di mana manusia mengandalkan Tuhan. Tapi kok terkesannya kita oportunis ya sama Tuhan. Kita cuma mau berkatnya Tuhan aja. Sahabat-sahabat yang kekasih, God's DNA Grand Wisata, kita gak boleh mikir seperti ini, amin. Kita gak boleh. Tapi kalau misalnya kita gak mikir gini, kita harus berpikir seperti apa? Pernahkah kamu bertanya-tanya, Tuhan, kenapa kau memberikan rohmu kepada manusia? Emangnya apa sih yang sedang terjadi? Kalau misalnya kita tarik dari awal penciptaan, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa mengalami kejatuhan di dalam dosa. Kamu tahu apa yang terjadi? Semua ciptaannya mengalami kerusakan.
Tapi ada satu hal yang paling pertama dan yang paling penting yang rusak. Dan hal itu adalah hubungan dengan Allah. Hubungan antara manusia dan Tuhan itu rusak karena dosa. Dan seperti yang kita tahu, Tuhan tidak mentoleransi dosa dalam hidup kita. Makanya Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, yang artinya hadirat Tuhan, yang artinya tempat persekutuan kita dengan Tuhan. Kamu tahu, sebelum Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, saya percaya hatinya dipenuhi dengan kasih. Hatinya penuh dengan damai sejahtera. Hatinya penuh kelemah lembutan, damai. Tapi ketika manusia terputus koneksinya sama Tuhan, kamu tahu apa yang terjadi? Ada amarah, ada ketakutan, ada iri hati, ada kebencian, ada hawa nafsu yang mulai menguasai manusia. Dan kamu tahu, ketika koneksi kita terputus dengan Tuhan, iblis bisa sebebas-bebasnya merusak hidup kita. Dan gak berhenti sampai di sana. Sakit penyakit, kerusakan moral, kehancuran mulai terjadi. Kamu tahu, manusia mulai membunuh manusia. Manusia menyakiti, manusia menghancurkan, manusia membinasakan. Dan yang paling parahnya adalah manusia tidak lagi takut akan Allah. Manusia enggak kenal lagi sama penciptanya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam. Dia memberikan effort. Dia panggil orang-orang, dia panggil hakim-hakim, dia panggil imam, dia panggil raja, dia panggil nabi, tapi semuanya gagal. Semuanya gak ada yang berhasil mengembalikan hubungan dengan Tuhan dan bisa lepas dari dosa sepenuhnya. Sampai akhirnya Tuhan mengirimkan Yesus, satu-satunya anak tunggal yang dikasihi sama Tuhan, 100% Allah, 100% manusia. Dan di 2 bulan yang lalu kita telah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang artinya apa? Dia berhasil. Dia berhasil mengembalikan hubungan yang terputus dan bisa disambung kembali. Tapi dengan harga yang mahal. Dengan harga yang mahal. Kamu tahu, manusia yang tadinya gak bisa ketemu sama Bapa karena dosa. Karena Yesus turun ke bumi. Karena Yesus mati di kayu salib, manusia bisa ketemu lagi sama Bapa. Makanya firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tanpa Yesus, tanpa kamu percaya sama Yesus, kita gak bisa ketemu sama Bapa. Dan kamu tahu seberapa indahnya hal ini. Seberapa indahnya hal ini. Kamu tahu persekutuan dengan Tuhan secara pribadi yang dulu kamu gak bisa punya, itu kamu miliki lagi. Bayangin kamu ketemu sama pencipta kamu. Orang yang, pribadi yang membentuk kamu di rahim ibumu. Dan pribadi yang punya tujuan atas hidupmu bisa ngomong lagi sama engkau. Buat saya ini adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Karena saya tahu pencipta saya bisa berkomunikasi dengan saya dan saya bisa tahu apa yang Tuhan saya mau dalam hidup saya. Tapi hubungan ini sudah diperbaiki tapi tidak semua orang tahu. Gak semua orang tahu. Gak semua orang mendengar kabar sukacita ini. Tapi tenang aja, Tuhan Yesus itu datang ke bumi bukan tipe pribadi yang oke, gue udah ngelakuin pekerjaan gue tinggal ya, bye. Enggak. Tapi Tuhan kasih perintah yang clear buat hidup kita. Dan gue percaya kita semua tahu apa hal itu. Yuk buka Alkitab kita di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20.
Hari ini aku akan kubacain ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Kita tahu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan kasih satu amanat agung. Tuhan secara clear memerintahkan kita untuk satu, kita harus memuridkan. Kita harus membaptis, kita harus mengajar, kita harus melakukan segala perintah yang Tuhan kasih. Karena sebelum kita ngajarin orang lain, kita harus ngelakuin duluan, amin. Dan kita harus mengajak bertobat, which is kita juga harus bertobat. Dan tugas siapa itu? Tugas siapa yang harus melakukan amanat agung ini? Dan hal itu adalah kamu dan saya. Hari ini saya juga. Saya sebagai orang yang percaya kalau Tuhan adalah juru selamat dalam hidupku. Saya juga menerima amanat agung itu. Tapi pertanyaannya gini, apakah kamu mampu? Apakah kamu cukup punya kuasa untuk melakukan amanat agung? Dan hari ini saya mau katakan, of course you do. Of course you do. Of course you do. Pertanyaannya gini, apakah kita mau? Apakah kita mau melakukan amanat agung di dalam hidup kita? Kenapa saya bisa katakan kalau kita mampu? Saya dengan yakin ngomong seperti itu. Karena gini, kita mampu karena ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Saya dengan iman saya melihat ada yang mulai ngomong amin tuh di live chat. Kita mampu karena Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus yang akan memberikan keberanian buat kita. And that's the only why. Inilah satu-satunya alasan kenapa kita memerlukan Roh Kudus. Karena gini, Gasdene Grand Wisata dengar, ada kepentingan sorga yang masih berjalan sampai hari ini. Kita sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk melakukan firman Tuhan. Kita sebagai orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, kita dipanggil untuk memberitakan kabar sukacita ini. Dan sebagai orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tapi gimana caranya? Gimana caranya ini semua bisa terjadi? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Hari ini saya mau katakan, it's not with your power. Itu bukan dengan kuasamu, tapi karena kita menerima kuasa yang daripada Roh Kudus. Roh Kudus adalah kunci. Dia adalah kuncinya. Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan memberikan keberanian untuk hidup kita. Supaya kita bisa berjalan di dalam amanat agungnya Tuhan. Dan it's no longer you. Enggak cuman kamu doang. Tapi Roh Kudus has joined the game. Roh Kudus juga ikut bersama-sama dengan kita menyelesaikan amanat agung. That's awesome. That's awesome. Kalau misalnya kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau misalnya kita menerima, kita harus be confident. Coba tulis di live chat, katakan be confident. Karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita, it's so powerful. How many of you believe? Berapa banyak dari kita percaya kalau misalnya kuasa Roh Kudus yang Tuhan kasih itu sangat powerful. Saya melihat
Dengan iman saya melihat emoji-emoji mulai banyak. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita is so powerful, sangat berkuasa. Sangat berkuasa hingga ia mampu menyentuh hingga ke kedalaman hatimu. Dia mampu untuk memulihkan luka yang paling dalam yang ada di hatimu. Dia mampu mengubahkan paradigmamu yang salah. Walaupun semua orang gak bisa ngubahin paradigmamu. Tuhan, Roh Kudus mampu untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi indah. Walaupun kita gak nyangka sama sekali. Roh Kudus mampu mengadakan mukjizat, kesembuhan, bahkan pemulihan di keluargamu. Roh Kudus mampu melepaskan keterikatan akan dosa. Roh Kudus mampu melepaskan keterikatanmu atas rokokmu. Roh Kudus mampu untuk melepaskan narkobamu. Karena ia adalah Tuhan atas kemustahilan. Nothing is impossible for him. Gak ada yang mustahil buat dia. So gini, technically, ketika kita memiliki kuasa Roh Kudus, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, berarti kita juga punya kuasa yang daripada Tuhan. Karena Tuhan memilih orang yang mau untuk dipakai sama Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih anak ini, dia akan mengurapi. He anointed who he appointed. Dia mengurapi orang yang dipilihnya. Dan yang terakhir, he works through you. Dia bekerja lewat hidupmu. Namun gini, disinilah terjadi problematikanya. Kita tahu kalau misalnya Tuhan punya kepentingan. Tuhan mau amanat agung segera diselesaikan. Tapi gini, manusia, saya, dan Kak Andre Ferdinand juga punya kepentingan dalam hidupnya. Manusia punya kepentingan. Sekarang pertanyaannya apa? Adalah, apa kepentingan dalam hidup kita? Apakah kita harus menjadi juara satu? Apakah kita harus memastikan masa depan kita? Apakah kepentingan kita adalah kekayaan? Apakah kepentingan kita adalah sukses? Apakah kehormatan? Apakah kepuasan diri sendiri? Listen up. Hidupmu bukan tentang keberhasilan dirimu saja, tapi juga tentang keterlibatan dirimu di dalam kepentingannya sorga. Kapan terakhir kali kita memberitakan kabar sukacita kepada teman kita? Kapan terakhir kali kita menjangkau orang lain? Karena kita mau orang lain tuh ketemu sama Kristus. Kapan terakhir kali kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita minta mukjizat Tuhan. Tuhan, aku minta mukjizat untuk temanku. Karena dia udah gak bisa sekolah, gak ada uang. Kapan terakhir kali kita berdoa untuk minta lawatan Tuhan? Tuhan, aku ingin melihat lawatanmu di ibadahku Tuhan. Tuhan, aku ingin melihat orang tuaku dilawat sama Tuhan. Kapan terakhir kali kita berdoa untuk generasi ini? Hari ini saya gak pernah berkata kamu gak boleh punya tujuan dalam hidupmu. Saya gak berkata kamu hanya boleh mementingkan kepentingan surga dalam hidupmu. Enggak. Saya gak pernah berkata gitu. Tapi jangan izinkan goal dalam hidup kita membuat kita gak bisa melakukan kepentingan surga. So kepentingan kita jangan lebih besar daripada kepentingannya surga. Amin. Tapi gak stop sampai di situ aja. Ada problematika yang kedua. Yang kedua adalah ada dua kepentingan, tapi hanya satu tubuh. Hari ini saya mau kasih tahu, Roh Kudus bekerja melalui kita. If you don't go, Holy Spirit won't go through you. Kalau misalnya kita nggak pergi seperti yang Amanat Agung katakan, Roh Kudus nggak akan bekerja melalui kita.
Kalau misalnya kita nggak memberitakan kabar sukacita, fakta kalau misalnya hubungan orang-orang yang berdosa sama Tuhan itu udah dipulihkan, mereka nggak akan tahu. They will never know. Mereka nggak akan tahu kalau misalnya mereka bisa ketemu lagi seperti sedia kala. They will never know. Dan mereka akan terus berjalan menuju ke kebinasaan. Dan kebinasaan yang saya katakan hari ini, itu berlangsung selamanya. I'm not joking today. Saya gak bercanda hari ini. Berlangsung selamanya. Kita gak akan bisa lihat teman-teman kita. Kita gak akan bisa lihat mereka ada di surga bersama-sama dengan kita. Tapi kita akan melihat mereka ada di neraka selamanya. Dan saya percaya hari ini, bukan itu yang kita mau. Kita gak mau mereka melihat disiksa di neraka. No. Saya percaya that's not our heart. Kita mau teman kita ada bersama-sama dengan kita. Sahabat kita ada di surga bersama-sama dengan kita. That's why we need to surrender. We need to surrender. Surrender. Kenapa kita harus berserah? Bukankah berserah itu kata yang cenderung lemah? Hari ini saya mau katakan, berserah kepada Tuhan itu bukan cuma ketika kamu menutup matamu, kamu angkat tanganmu, lalu kamu berseru, Tuhan aku berserah kepadamu. It's not that. Bukan hanya ketika kita berdoa dan berharap Tuhan itu melakukan sesuatu tanpa kita melakukan sesuatu. That's not berserah. That's not surrender to God. Berserah artinya kita memberikan otoritas yang kita punya, kontrol yang kita punya kepada Roh Kudus untuk bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata gini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Hati kita adalah rumah bagi Roh Kudus. Jadi bukan hanya keinginanmu saja yang harus terjadi, tapi ada keinginannya Roh Kudus dalam hatimu. Berserah itu bukan artinya diam, tapi berserah kita tahu kita punya hak, tapi kita kasih sama Tuhan. Kita kasih semuanya sama Tuhan. Berserah itu ngomong soal gini, kita kasih space dalam hati kita untuk Tuhan. Kita kasih room buat Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dalam hati kita. Gimana caranya? Kita kasih waktu kita. Ketika istirahat kita kasih waktu kita untuk berdoa. Kita berdoa untuk generasi ini karena kita menginginkan sesuatu yang besar terjadi. Kita kasih tenaga kita pelayanan, pergi. Tanpa harus mikir, aduh apa untungnya buat aku. Kita kasih hati kita. Kita kasih segalanya untuk Tuhan. Jangan halangi keinginan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupmu. Jangan tunda pekerjaan Roh Kudus yang ada di hatimu. Jangan abaikan keinginan Roh Kudus dalam hatimu. Jangan. Kamu tidak sedang berserah kepada Tuhan. Kamu masih pegang kontrol dalam hidupmu. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita tuh berserah karena ada kuasa yang besar daripada Tuhan. Galatia 2 ayat 20 berkata gini, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Roh Tuhan hidup di dalam kita. Dan Roh Tuhan bekerja melalui kita.
ketika kita melakukan apa yang jadi kepentingannya surga, what really happen? Kita sedang menyelaraskan diri kita sama Tuhan. Kita sedang align sama Tuhan. Kita sedang ada di keinginannya Tuhan. Dan kamu tahu ketika kuasa Roh Kudus dan keinginan kita untuk menyelesaikan amanat agung itu bersatu, di sanalah kuasa Tuhan terjadi. Di sanalah kuasa Tuhan dicurahkan. This is what is called more power. This is ketika kamu mau dipakai Tuhan secara luar biasa, membebaskan Tuhan sebebas-bebasnya, pakai aku Tuhan. Dan ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu melalui kamu, this is what is called more power. More power. Dan yang terakhir, ini sama-sama buka Alkitab kita di 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan gini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Berserah, yang terakhir, berserah punya arti kita mengizinkan Tuhan untuk memakai kita sebagai alatnya. Hari ini God's DNA Grand Wisata, listen up. Tuhan secara khusus mau pakai anak-anak muda. Dan kamu termasuk anak-anak mudanya. Kamu termasuk anak-anak mudanya. Dan pertanyaannya gini, do you want to be used? Kita mau dipakai gak sama Tuhan? Apakah kepentingan kita masih lebih besar daripada kepentingannya Tuhan? Karena kalau misalnya kita mau dipakai Tuhan, kita harus menekan kepentingan kita. Kita mesti menyisihkan kepentingan kita dan Tuhan, aku mau kerjain apa yang kau mau kerjakan. Dan ketika kita lakukan itu, there is more power. There is more power. Kamu akan melihat keluargamu yang mungkin belum percaya sama Tuhan akan percaya sama Tuhan. Kamu akan melihat teman-teman sekolahmu yang mungkin di Zoom gak mau nyalain kamera dan dia ternyata bolos, akhirnya bertobat. Yang tadinya anak-anaknya bandel tiba-tiba bertobat. You will see more power through you, lewat kamu. Dan kalau misalnya kamu mau dipakai Tuhan, sucikan dirimu. Jauhi hawa nafsu, kejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Hari ini kamu boleh geser Alkitabmu. Hari ini perhatikan baik. Perhatikan baik. Mungkin kamu udah tahu firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Dari awal sampai akhir, kok gue udah tahu firman Tuhan yang lu sampaikan hari ini. Tapi, listen up. Apakah masih ada api yang membara untuk menyelamatkan jiwa di hatimu? Apakah masih ada keinginan untuk melihat sekolahmu dilawat sama Tuhan? Apakah masih ada keinginan di hatimu tuh mau melihat revival? Apakah kamu mau melihat Roh Kudus tuh bekerja secara besar-besaran? Masih ada gak di hatimu? Hari ini, yuk mulai pejamin mata. Pejamin matamu hari ini. Pejamin matamu hari ini. Hari ini hamba-Mu merasakan hadirat-Mu kuat Tuhan di tempat ini Tuhan. Hari ini buat kamu yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa, buka hatimu. Buka hatimu selebar-lebarnya. Jangan ada lagi kepentingan yang gak penting dalam hidupmu. Ada kepentingan surga yang menanti kamu.
Roh Kudus sudah mau pakai kamu, mau pakai hidupmu. Tuhan udah menanti-nantikan engkau untuk dipakai untuk sekolahmu, untuk keluargamu, untuk tempat kamu kerja, wherever you are. God is waiting for you. Tuhan nunggu. Tuhan nunggu untuk kamu buka hatimu. Hari ini yuk, di depan kamera, di mana kamu buka YouTube hari ini, ayo angkat tanganmu dan katakan, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Say I'm not enough. I'm not enough unless you are. Will you meet me here again? Oh Tuhan, Roh Kudus, all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, mari hari ini GasJene Grand Wisata berdoa masing-masing. Aku percaya Roh Kudus yang daripada Tuhan itu gak terbatas sama waktu, gak terbatas sama ruangan hari ini. Dia bisa bekerja hari ini kalau kamu buka hatimu hari ini. Hari ini minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan passion yang sama ketika kita benar-benar pertama kali bertobat. Hari ini minta gairah untuk menyelamatkan jiwa. Hari ini minta power itu kepada Tuhan. Hari ini minta kuasa sama Tuhan. Tuhan, aku minta pengurapan-Mu Tuhan untuk ngomong sama orang dan orang itu dijamah sama Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan ketika aku ngomong sama orang, orang itu lepas dari dosa Tuhan. Minta pengurapan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Supaya ketika kita berdoa orang dijamah sama Tuhan. Karena cuma Roh Kudus yang bisa ngelakuin itu semua. Kalau enggak kita, Roh Kudus gak bisa kerja melalui kita dan mereka akan pergi ke neraka. Hari ini yuk angkat kedua tanganmu hari ini. Tuhan, kami minta hati-Mu lagi Tuhan dalam hidup kami. Kami minta Tuhan supaya kami bukan pelayanan, bukan untuk kepentingan kami Tuhan, tapi untuk kepentingan kerajaan sorga hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, hamba-Mu udah selesai berkhotbah Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus-Mu belum selesai bekerja Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah lebih Tuhan dalam hati kami Tuhan. Biar hanya apa yang Kau mau Tuhan ada di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin.